Halo sahabat ngopi, apa kabar? Udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi ya, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Nah, kali ini kita akan obrolin mengenai prospek ekonomi dan investasi di wilayah Maluku. Dan kita akan obrolin apa saja sih hal-hal yang paling bergelora di situ, karena salah satu narasumber kali ini juga menjadi anggota dari UKM IKM Nusantara. Kembali lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo, dan kali ini saya bersama Pak Salam dari Maluku. Apa kabar? Kabar baik, oke. Jadi dokter juga baik, sehat walafiat. siap. Jadi gimana ceritanya? Bicara masalah prospek ekonomi dan investasi, sebenarnya apa saja potensi-potensi daerah di wilayah Pak Salam saat ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan kita diberi kesehatan, kekuatan, dan pencerahan daripada dokter itu sendiri. Saya Muhammad Tadi Salpesi atau Muhtadi, Ketua DPW UKM IKM Nusantara Provinsi Maluku. Adapun berbagai potensi wilayah, terutama masalah potensi daerah yang selalu diagukan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Chandra, dan teman-teman DPW se-Indonesia, bahwa Maluku luas wilayahnya kurang lebih lautnya 97, sekian persen, 97 sekian persen itu wilayah amannya Maluku. Hanya 2, sekian persen wilayah darat. Jadi ya pemerintah memberi kuih untuk pembangunannya itu kecil sekali karena hitungannya darat. Ya. Potensi ini kan potensinya laut. Ikannya limpah ruah, tapi ekspornya nggak pernah dari Maluku. Ya. Dua, penangkapan juga di atas 30 GT itu juga ya pemerintah tidak memberikan fasilitas itu kepada pengusaha anak daerah, tapi baik dari Korea, dari Jawa, dari seluruh Indonesia mencari di Maluku, mengambil ikannya, tapi PAD Maluku itu tidak ada sama sekali. Ekspor juga tidak pernah mencatat nama Maluku untuk ekspor di luar negeri. Keuangan ekspor itu nggak pernah ada di Maluku, sampai hanya dengan Makassar saja. Kedua, ya melihat potensi ikan di Maluku ini, rakyatnya itu harus kaya, tapi kok rakyat miskin ketiga di Indonesia. Bin aja dan lucu sekali. Ikan kita juga punya bumi, yaitu ya penjajah kenal Indonesia juga karena rempah-rempah. Kita punya cengkeh pala, Ya. ada batu laga, ada taripan susu, taripan, ada rumput laut. Yang potensi laut itu ya wilayah yang lain juga ada kaya, tapi tidak sekaya di Maluku karena laut terdalam di dunia juga termasuk Laut Panda di Maluku. Celup ikan ini dia di Maluku dulu baru kemana-mana, Pak Dokter. Ya. Jika kami harap ada regulasi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33, yaitu bumi, air, dan kekayaan ini boleh dibuat hanya untuk negara, dibuat untuk kesejahteraan rakyat lah. Ya. Dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, menurut kami Jakarta dibangun dengan daerah-daerah potensi, daerah-daerah yang memiliki kekayaan investasi daerahnya cukup besar, yaitu Indonesia Timur, terutama ini Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi ini banyak potensi sumber daya alamnya, tapi dipakai untuk membangun Jakarta karena Jakarta sumber daya alamnya kurang. Tapi di Maluku ini ada beberapa. Pertama, Maluku Energi, gajinya terbesar. Kedua, ada Lumbung Ikan Nasional, baru 2024 baru mau jalan.
Yang ketiga, minyak kayu putih yang cukup terkenal di dunia untuk mengatasi COVID yang ada. Ini juga potensi-potensi yang belum profesionalisme untuk dikelola dengan baik. Mindsetnya belum baik. Kedua, ya menurut kami, COVID di Indonesia ini sebenarnya pengaruhnya itu dampaknya kecil sekali. Maluku ini yang kena dampak dari COVID itu hanya orang-orang di pedagang pasar di kota, karena dia mengharapkan transportasi atau ekspedisi transaksi jual beli dari Jakarta, dari Surabaya ke Maluku. Ya. Nah, harus ada PCR, harus ada banyak transportasi yang gagal datang ke Maluku, mengakibatkan perputaran keuangan itu sendiri tidak jalan. Ya, Pak Salam. Dan Ya, silakan. kalau di pedesaan ini nggak pernah ada kena COVID, Ya. karena dia punya hasil hutannya limpah, ikan di lautnya limpah. Itu mau susah di apa, Pak? Ya. Kita gerakan saja budaya menabung untuk mereka. Ya, Pak Salam, Ini saya. pedagang pasar juga. Ya, mohon maaf. Ya, Pak Salam sendiri membidangi profesi apa, Pak? Sehari-hari? Saya ini, ya sehari-hari ini, kalau musim cengkeh saya beli cengkeh. Oke. Kalau saya infrastruktur banyak kerja, kali penahan gelombang, penahan sungai. Nah, banyak saat ini, hari ini ada saya kerja lapangan bola kaki dan tribunnya di Lantamal 9. Ya. Saat ini ada sementara kerja. Ya. Nah, yang kemarin saya kurang lebih 16 miliar dari SMI, dari Dinas PU Provinsi Maluku 16 M. Ya, Pak Salam. Jadi mohon maaf. kita ini, Jadi dari cerita tadi itu harapan untuk yang dapat dikatakan jangka pendek itu apa, Pak Salam, di wilayah situ? Harapan jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kita mulai dari jangka pendek itu, menurut Pak Salam apa potensi yang ada sehingga perlu segera digiatkan itu? begini Pak, kita ini untuk jangka pendek ini menurut saya itu kita kalau Maluku ini luas lautnya itu lebih dari hampir sama dengan Jawa, Pak. Ya. Hanya karena terbatasi oleh daerah 1000 pulau. Daripada tidur ini kita juga tidak dimanfaatkan, pemerintah harus mengalokasi pertanian sebanyak mungkin. Itu dalam waktu dekat ini harus dilaksanakan. Yang kedua, alat penangkapan ikan. Ya. Yang ketiga, recover ekonomi. Recover ekonomi atau pasca 99 banyak perusahaan ini kan dia juga kena dampak, dan pasar itu dibakar, harus hidupnya dari nol, sekolah anaknya sampai hari ini juga harus pasang surut ekonominya, harus ada recover Pak ekonomi. Maka pedagang ini kita tidak mendapat satu perlakuan khusus kayak kita ini harus ada perlakuan khusus juga untuk Maluku, karena kita ini tidak ada otsusnya, nggak ada, pokoknya perlakuan itu tidak ada. Sehingga kami harap ya kalau enggak juga ya kita harus ekspor ikan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga merubah taraf hidup masyarakat Maluku. Ya, baik Pak. Baik Pak Salam. Jadi begini, saya memiliki pemikiran bahwa untuk membuat klasifikasi dan spesialisasi serta klasterisasi dari potensi-potensi wilayah, terutama salah satunya adalah Maluku, itu ada baiknya Pak nanti kita bisa bahas atau ada satu episode berikutnya di mana sebutlah cengkeh, kemudian rempah-rempah. Nah, saya kira itu sangat menarik Pak, karena platform digital yaitu Gelora itu ingin mengakomodir potensi-potensi daerah sesuai dengan kebidangan atau sesuai dengan kekhususan daerah tersebut, karena
kami memiliki keyakinan bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu boleh Pak nanti dibuat satu klasifikasi atau satu kekhususan apa saja produk-produk yang dapat diunggulkan, karena nantinya produk tersebut akan kita input di platform digital, sehingga kebaruannya adalah Pak, menjual produk Indonesia, kemudian produk-produk tersebut memang produk yang memiliki karakter dan identitas, serta produk tersebut memiliki daya saing serta kemampuan produksi, karena konsepnya adalah menjual produk-produk yang memang berasal dari keaslian produk Indonesia. Nah, dengan cara tersebut, nanti diharapkan para partisipan, apakah itu pihak perbankan, ataukah regulator, ataukah kelembagaan, itu dapat melihat bahwa ada satu titik temu yang nanti dapat dikombinasikan, karena memang melalui digital platform atau platform digital itu diharapkan nanti menjadi satu kesatuan, bahwa harapannya bukan saja nantinya produk tersebut dapat digunakan oleh konsumen yang ada di dalam negeri, bahkan dapat digunakan oleh konsumen yang ada di luar negeri, seperti yang tadi Pak Salam sampaikan bahwa ada potensi ekspor yang ada di situ. Jadi rasanya menarik nih Pak, nanti kalau ada topik berikutnya kita bicara masalah cengkeh ya, bahan unggulan atau hasil unggulan itu yaitu cengkeh. Selain cengkeh apalagi tadi Pak, hasil laut ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya rempah-rempah, nah gitu. Jadi buat sahabat-sahabat UKM, minyak kayu putih juga, minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih. Jadi buat sahabat-sahabat UKM dan IKM Nusantara yang menggiatkan usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, sebaiknya nanti dapat memberikan atau menyampaikan satu klasifikasi serta keunggulan produk tersebut, sehingga konsumen ataupun partisipan yang ikut melihat acara ini dapat menangkap lebih unggul, lebih jelas, lebih menarik produk-produk tersebut. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Salam ini sangat menarik. Ternyata kita juga baru mengetahui kesimpulan bahwa hasil bumi atau hasil sumber daya alam yang ada di Maluku itu dapat bersaing karena memiliki kuota yang cukup banyak ya Pak ya, begitu ya, dan memiliki kemampuan produksi yang tidak kalah saing ya dengan produk-produk wilayah lain. Nah, untuk itu di episode berikutnya Pak, nanti kita akan bahas secara spesifik. Topik yang pertama adalah cengkeh Pak, sesuai dengan kebidangan Bapak, sesuai dengan spesialisasi Pak Salam ketika melakukan satu kegiatan yaitu cengkeh. Nah, kita akan bahas potensi cengkeh apa, kemudian kemampuan produksi cengkeh bagaimana, kemudian bagaimana proses kirim dan harga, sampai hal-hal detail seperti itu Pak. Nah, itu yang akan kita bahas pada episode berikutnya Pak, mengenai dari industri atau dari sektor plantation, perkebunan, antara lain adalah perkebunan cengkeh. Jadi kita gelorakan sama-sama Pak Salam UKM dan IKM Nusantara melalui beberapa produknya, antara lain adalah cengkeh dari Indonesia untuk dunia. Sementara itu Pak Salam, diskusi kita hari ini tadi kami sudah menangkap dengan jelas. Makasih. Ya, terima kasih Pak Salam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Luki Bayu Purnomo dan ada Pak Salam sebagai narasumber yang juga menjadi anggota ketua ya Pak ya, ketua DPW UKM IKM Nusantara. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya dan tetap semangat. Salam gelora dan gelorakan UKM IKM Nusantara. Terima kasih.